masuk ketika kita retur kita minta retur ke suppliernya kan, ada kemungkinan juga. Misalkan supplier. Nah, nanti dari supplier ini kita pilih suppliernya siapa, terus masukkan tanggal posting. Tanggal posting ini berarti ke antara invoice, SO atau PO-nya. Terus habis itu pilih nomor referensi dokumen. Nanti ini kita milih. Jadi ini filter dari awal sih. Kas masuk, terus kita milih suppliernya siapa, nanti dia milih supplier itu. Nah, dari supplier itu kita masukin tanggal posting. Jadi hanya menampilkan dokumen SO atau PO, nomor PO atau SO yang diposting di tanggal posting ini tadi. Dari supplier yang dipilih di awal gitu. Terus nanti muncul daftar nomor referensinya, terus kita klik detail SO sama PO-nya, terus kalau misal udah sesuai, bisa di-approve, terus bisa disimpan di jurnal, kayak gitu. Bulet nggak ya? Oke. Coba ke kiri. Jadi kalau kayak gini, kayak nanti bakal redundant sama ini transaksi yang ini kas masuk dan kas keluar. Jadi jurnal ini itu udah nggak ada lagi informasi dia kas masuk kas keluar itu udah nggak ada. Terus supply pelanggan itu nggak ada. Nah, kenapa? Karena jurnal itu nanti untuk ini apa? Posting di keuangan. Jadi jurnal itu cuman mencatatkan hasil posting dari transaksi yang sebelumnya. Misal transaksi sebelumnya sumbernya dari transaksi kas itu. Nah, berarti jurnal referensinya adalah nomor transaksi kasnya. Kalau hutang misal nomor referensinya di hutang kayak gitu. Jadi jurnal itu bukan lagi kayak ini transaksi kas ataupun hutang. Soalnya nanti kalau masukkan di situ bakal redundant sih. Tak tak lihatin contoh ya, sebentar. Aku masih punya akses apa enggak? So, aduh, waduh, aksesnya UNL. Bentar ya, akses di Solok. Bisa. Bentar. Wah, nggak bisa semua.
Duh, kok nggak ada ya? Ganti passwordnya nggak bisa mas. Oh, untuk jurnal ini masih tak tanyakan aksesnya ya. Nanti kalau udah dapat tak tak tunjukkan sama yang lain dulu aja. Selain jurnal. Oke, Mas. Udah sih, sama kemarin ini yang kurang retur ini. Retur kan kemarin masih SO aja. Ya. Kemarin kan juga minta kalau kita yang restock terus ada barang nggak cocok kita kembaliin ke supplier. Nah itu ini. Berarti kan tinggal nambahin PO aja ya. Ya, milih nomor PO-nya dan berelasi ya. Jadi ketika di retur ya, misalkan berarti barangnya balik itu. Selain nambah di transaksi retur, di status pesanan yang PO-nya itu statusnya juga berubah jadi retur. Jadi eh, dibuat status retur gitu. Nah itu ditulis di sini atau itu nanti di back end sama front end-nya Mas? Ya di backend sama front-nya. Oh, ya, oke. Di apa? Kamu buat list status dulu di PO itu macam-macam statusnya apa. Misal ada draft, ada PO, Hmm, terus retur dan selesai gitu hmm, misalnya. Di update ini barangnya. oke. Oh ini ada sih bentar. Ini aku dapat akses bisa nggak ya? Bisa ID 123. Oke bisa. Oke, tak tunjukin sistem yang eh, kompleks ya, lebih kompleks dari ini. Nah, itu ada finance dan jurnal. Oke Aku ini. tak share screen ya. Oke Mas.
Share screen. Kelihatan nggak ini? Udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Udah. Nah, tampilan jurnal itu kayak gini. Ini ya, journals. Nah, jadi isinya jurnal itu cuman status dari jurnalnya ya. Di sini ada 3, itu draft, disetujui, sama posting. Nah, dia status yang asalnya dari transaksi lain ya. Kalau kasusnya Sembako Express ini mungkin dari transaksi kas atau hutang, piutang, PO. Nah, gitu. Nanti ketika posting itu ininya ke jurnal. Postingnya arahnya ke jurnal. Nah, nomor referensi itu ditulis di sebagai kode jurnalnya. Misal ini dari apa? Pendapatan atas invoice misal ini ya. Nah, ini detail jurnal ya misal. Nah, kode referensi ini nomor referensi dari asal transaksinya. Ini dia keterangannya pendapatan atas invoice misal itu. Nah, ini jurnalnya yang kemarin ada debit kredit ya, pasti sama. Kemudian ini kalau dicari kode referensinya itu menuju ke invoice. Ke invoice misal di sini invoice. Nah, ini. Nah, ini nomor invoice-nya. Nah, ini detail transaksi invoice ya. Kalau di sebuah kasus mungkin dia detail PO-nya atau SO-nya. Nah, ini di masing-masing transaksi tadi kan pasti generate nomor ya. Nah, nomor itulah yang jadi referensi di jurnalnya. Nah, ini ngelingnya di situ referensinya. Nah, ini invoice 1 juta. Jadi jurnalnya juga 1 juta gitu. Di sini ketika posting. Jadi di jurnal itu sudah nggak ada kayak milih supplier customer lagi, terus dia kas masuk atau kas keluar, karena jurnal itu semua yang sifatnya transaksi keuangan itu masuk ke jurnal semua gitu sebagai transaksi jurnal gitu sih. Terus ini contohnya invoice. Terus ini mungkin apa biaya JO. Nah, linknya ke mana ini? Kode referensinya JO, keterangan biaya JO, berarti asalnya itu dari sini, job order. Ada, ada yang ngepak ini. Ya pokoknya nomor referensinya itu eh, di nomor dia transaksi asalnya, kayak gitu sih, jurnal itu. Eh, paham atau belum? Paham, Mas. Berarti ini user flow-nya itu ya cuman dia nge-refer ke mana, Ya, betul. Cuma terus nge-refer kemana aja kalau jurnal. mm, terus ntar detail dokumennya sama dia itu ngubah statusnya itu tadi ya, yang kayak draft terus disetujui sama posting. Draft disetujui. Nah, ini status ini nanti fungsinya buat di report di laporan laba rugi ada ya kemarin. Nah, laporan laba rugi itu sebenarnya ngambilnya itu dari jurnal di status yang posting. Hmm. Nah, status-status posting ini dia yang bisa dibaca oleh laporan. Jadi kalau sebelum posting itu nggak dibaca di laporan karena belum dipost ya, Oke. gitu. Itu terkait jurnal. Jadi semua semua transaksi keuangan ya, entah itu dari kas masuk atau ketika ada hutang, ketika ada purchasing order, itu nanti jadinya adalah jurnal. Makanya di jurnal itu cuman nempelin kode referensi aja, nggak perlu lagi informasi kayak supplier tadi ya, karena udah ada di sumber transaksinya gitu. Di jurnal nggak perlu dicatat lagi, soalnya nanti redundant kalau Hmm. dicatat 2 kali gitu sih. Oke. Berarti tingkatan statusnya itu draft,
terus disetujui baru posting ya? Ya, 3 statusnya draft, disetujui, posting, posted. Oke. Ini Mas, aku mau tanya. Yap. Berarti kan itu ada kode referensi kan Mas? Nah itu kan multiple dari sumbernya kan banyak. Berarti nggak perlu direlasi Mas. Cuma nanti pas dia input itu ada sumbernya mana aja, itu catat teks aja gitu Mas, string di Ya, jurnal. kode referensi teks aja. Cuman ini perlu ditambahi yaitu keterangan ya. Jadi keterangannya apa? Secara Oh, deskriptif gitu. Misalnya mm-mm. dia keterangannya hutang gitu, penerimaan hutang. Berarti penerimaan hutang atas nomor hutang ini gitu. Jadi biar biar tahu dia jurnalnya itu asalnya dari mana. Meskipun dia nggak ada relasinya itu dibaca di keterangannya ini udah jelas oh ini dari pembayaran hutang, oh ini dari penjualan gitu sih. Oh, itu keterangannya di jurnalnya apa? Di jurnal ini. Nambah Tambahi ini? aja, ya ditambahi. Oke. Kamu tambahin di jurnal deh ini. Gitu. Oke, oke. Ada lagi yang ditanyakan terkait jurnal? Itu kalau udah klik posting, berarti nggak usah, triggernya itu berarti ya button itu ya Mas, nggak usah simpan kan? Ya, Langsung triggernya ini ya, disetujui kalau dicentang kayak gini. oh, Nah itu posting. Ini kok nggak bisa? kayak posting di dalamnya itu. Oh iya sih. Oh iya ini ya. Heeh. Oh nggak bisa juga. Bug ini. Ini harusnya bisa ya harus. Oke, berarti auto update ya kalau ngeklik button. Ya, ketika posting dia langsung jadi statusnya posting jurnal itu. Oke. Ini sistem eh, ERP logistik sih, jadi banyak banget menunya. Oke. Aduh, tadi mau nanya Nggak apa perlu ya? serumit ini sih. Hmm. Oh ini, stok itu jadi ada yang pending itu ya Mas? Hmm? Status yang pending apa sih? Yang Stok kemarin jadi lah. jadi ya? Oke. Ya, Stok. draft aja atau pending namanya terserah. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Quotation. Udah, yang ini. Yang jurnal insya Allah udah. Oke, tak stop. Oke, status Ada lagi yang lain? pending. Ya Mas, aku mau tanya. Oh iya, aku belum ngasih kakakmu ini ya, ERD yang finance ya. Iya, belum. Yang Iya, sorry sorry. Duh lupa aku rek. Oke, nanti nanti tak cari lagi sih. Sama perlu dimodifikasi soalnya. Kalau asal tak kirim bingung malah. Soalnya terlalu kompleks sih. Hmm. Ini Mas sama Mbak mau share screen. Hmm. Oke, udah masukkah timeline? udah. Oke. Eh, jadi kemarin itu kan ngeprioritisasi role-nya.
Heeh. Nah, ini yang paling utama itu admin. Jadi kalau misal dalam pengerjaannya kita ngutamain apa Admin. fitur yang admin itu nggak apa kan ya Mas? Ya, karena admin itu bisa ngecover staf gudang sama sales ya. Mm. Jadi apa namanya? eh, Anggaplah admin itu eh super admin lah gitu. Jadi bisa Mm. akses role-nya staf gudang sama sales. Tapi kalau staf gudang ya staf gudang sendiri, sales ya sales sendiri gitu. Mm. Jadi buat Jadi buat kontrol sih di admin. berarti prioritas yang admin dulu ya Mas? Ya, admin dulu. Nanti kalau admin udah jadi kan nanti tinggal staf gudang sama sales dipecahin kan. Mm. Kalau udah fiturnya admin jadi karena fitur admin itu sendiri pun sudah bisa nge-cover staf gudang sama sales. Cuman dia kan kalau admin kan super admin kan ya. Nggak, Mm. dia hanya bisa diakses oleh si admin gitu. Jangan sampai staf gudang punya akses admin atau sales punya akses admin gitu. Mm. Ya, oke, udah sih itu aja. Oke, oke. Berarti ini eh udah trailernya udah belum? Oh iya, Trello udah tapi bentar. Udah tak invite deh. Ya maksudnya udah buat story-nya, buat tasnya si programmer. Cek ini gimana pindahnya? Bentar. Hotel Trello. Ini masih kasar gini sih. Oh ya, kemarin bingung ini Mas. Kapan harus masukin Epic, kapan story? Kan kalau misal Epic itu lebih ke tim engineer-nya, kalau story yang dipahami sama user kan. Mm-mm. Kalau Oke. itu yang di Trello itu berarti nulisnya yang Epic atau yang story? eh Kalau udah ke Trello sih eh ke Epic sih. Stories itu ya inimu apa? Dari flowchartmu atau mungkin di sebelahnya to do ini ada storiesnya. Tapi kalau udah masuk to do doing itu sudah ke Epic sih. Mhm. Jadi Epic kan dapatnya setelah story kan. Mhm. Story selesaikan dulu baru dapat epicnya itu dari mana? Karena epic itu pecah-pecahan sih, pecah-pecahan gitu sih. Mhm. Setahuku ya. Mhm. Oh, Oke. Berarti ini udah bener atau kayak ditambahi apa ya? Kayak kata kerja gitu. oh, Me- ya, aku soalnya ya sih agak anu sih kalau mainan epic sama story ini mainannya Amar soalnya. oh ya. Mungkin nanti Ya mungkin ya Mas Aman. kamu ke Amar ya. Amar malah out ini. Oke. Ya, pokok kalau aku sih biasanya ya langsung ini ya. Misalnya ini login itu misal spesifikasi gitu. Eh, Loginnya dia harus username atau email atau terus panjang passwordnya berapa karakter, Hmm. spesifikasi tasnya sih. Kalau aku biasanya ya gitu. Oke. Coba kamu nanti pastiin lagi sama Amar ya untuk cara penulisannya. Yang penting eh programmer itu nggak bingung gitu. Ada anu di situ. Kalau ada linknya ke apa ke flowchart atau DFD-nya sih lebih baik. Jadi nanti di card-nya ini ada link ke mana gitu. Jadi si programmer itu bisa langsung lihat oh tas ini sebenarnya dari proses flow yang ini gitu. Hmm. Oke.
Gitu sih. Strukture wow, strukture. Oke. Oh ternyata. Minggu ini udah mulai ini kan? Developernya udah mulai ini kan? Ini udah Oktober tanggal 3. Ya, harusnya Ya harusnya developer udah mulai ini. Jangan lama-lama lagi nanti takutnya malah mepet. Gak selesai nanti. Langsung aja geser ke doing. Kalau geser ke doing itu programmer ya. heeh. To do itu PM-nya kamu yang definisi tasnya, nanti programmer yang geserin ke doing. Oh ini lagi dikerjakan. Kalau udah selesai ke done. Gitu sih. Atau kalau kamu bingung tanya ke Pak Safi langsung aja. Gak apa-apa, gak usah takut. Pak Safi gak ada sih. Kok ketawa? Pak Safi itu advisor, bukan bos. Gak usah takut. Kalau ke bos ya beda cerita. Advisor kan emang tujuannya ngajarin kalian. Nggak bisa kalian tanya tuh. Mas berarti ini yang tak kerjakan yang back end mungkin login, logout itu terus kemudian kayak master aja gitu ya Mas dulu. Sambil Ya, nunggu yang ya tapi ikut ini ya, maksudnya ketika kamu kerjain apa, jangan lupa digeser dan spesifikasinya juga harus jelas itu. Oke, Mas. Gitu. Oh iya Mas, aku mau tanya juga terkait kan kayak di employee kan ada position kan Mas, kayak posisi di perusahaan itu apa kayak staff atau gudang, nggak staff gudang atau staff sales kayak gitu. Nah, itu mending jadikan langsung di atributnya employee, bentar mata saya screen mungkin, biar enak juga. Oh, role itu dah, pembagian role itu. Positionnya apa ya, kayak manajer kayak Position. gitu. Jabatan. Enggak, Jabatan. jabatan kan, yaitu role. Nah, Oh, Nggak beda. perlu kamu beda. levelin. Berarti langsung gini Mas. Position name. Nggak usah deh. Itu mending pakai role aja ya sekarang. Jadi role role admin, role user gudang sama role sales. Itu aja. Berarti buat kemarin kan katanya buat pendataan, misalkan employee-nya yang lain yang nggak ada user-nya itu bisa didata juga itu Mas, gimana? Oh, ini yang itu ya. Iya, gak apa-apa sih. Nah, Ya free text ini aja mending kalau gitu. gini atau dipisah tabel sini? Kalau biasanya sih saya langsung tak pisah tabel meskipun bantuan. Nah, itu nanti ketika sistem yang udah gede itu berpengaruh nggak Mas ke apa performa? Soalnya kan harus join gitu kan. Kemarin itu sih pertanyaannya. eh Ya meskipun dia nanti udah besar ya, di database terkait relationship itu nggak pernah lepas sih, jadi pasti akan join. Jadi nggak apa-apa meskipun beda Oke. tabel. Berarti kalau kamu bedakan tabel, ketika pilih position name itu udah nggak lagi free text, dia harus milih combo Milih. box gitu. Heeh. Biar nggak redundant juga kan nanti datanya di employee. Ya Nah, benar. kemarin soalnya dari Pak Safi itu kalau nanti kebanyakan apa join apakah performanya akan menurun gitu. Nah, aku juga nggak tahu soalnya biasanya aku tak pisah gitu. Ya solusinya pakai indexing. Mhm. Oke. Kan ada kan di database indexing kolom gitu. Relation ID-nya kamu indeks itu nanti cepet sih, tetap cepet aja meskipun datanya banyak. Cuman Oke. efeknya kalau indeks ini gitu di space atau storage-nya cepet penuh. Oh, Tapi oke. ya gak apa-apa sih. Ya mending mending storage cepat penuh daripada sistem yang lemot.
Lek prinsipku gitu, aku nggak peduli space-nya berapa, yang penting itu nggak lemot itu sistemnya. Mhm. Kalau space yang penuh kan bisa ditambahin Mhm. lagi, bisa nambahin space lagi. Tapi kalau udah sistem yang lemot harus redesign, refactor codingnya, malah Loading mana? iya malah Malah optimasi repot. lagi, malah repot. Mending dari awal udah dioptimasi, jadi enak tinggal misalnya makan space, tinggal beli space aja, nggak perlu ngobahin codingannya. Itu sih kalau aku ya, nggak apa-apa. Berarti awal nanti setelahnya enak. Oke. Oke, udah sih Mas. Oke oke. Ada lagi nggak? Ini sih Mas, mau memastikan. Apakah user flow-nya udah fix atau ada yang perlu ditambah lagi kah? Udah fix. Udah Tinggal fix. ya Oke. ERD-nya tadi udah belum? Ya sama ERD yang fine aja yang belum aku kasih. Mhm. Berarti udah bisa mulai jalan ya Mas? Next Iya harusnya. ke UI UX sama itu. Ya langsung aja. Oke. Oke, Siap. mungkin nanti aku cek lagi sih. Ada minor kayak perlu. Oke oke. Udah sih. Udah? Udah dari aku udah. Mungkin dari Dinda, Ferry. Udah Kamu cukup ya. mana ini? Bimbingan dah. Bagus. Bimbingan Aku ya. masih bangkong, belum Nah bangun. itu nggak tahu. Siram air ya. Jam segini belum bangun. Oke, kalau gitu selamat bekerja. Silahkan dilanjutkan lagi Oke, ya. oke, terima kasih Mas. Oke, oke. Thank you, thank you.